Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Antintan Sanusi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan meresum materi pengantar akuntansi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Baik, langsung saja. Yang pertama kelompok 7 yang berjudul Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Baik, langsung saja pengertian Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley merupakan undang-undang pelaporan dan tata kelola perusahaan berstandar Amerika Serikat. Selanjutnya, perusahaan atau organisasi yang diatur oleh Sarbanes-Oxley antara lain, yang pertama itu perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diregistrasi berdasarkan Section 12 of the Exchange Act of 1934. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang wajib membuat laporan diregistrasi berdasarkan Section 15 of the Action Act. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses registrasi dan kantor akuntan publik yang menerbitkan laporan audit. Baik, yang selanjutnya itu pengendalian internal. Pengendalian internal ini secara luas diartikan sebagai prosedur-prosedur serta proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun tujuan pengendalian internal antara lain yang pertama, perlindungan terhadap aset, yang kedua, informasi bisnis yang akurat, dan yang ketiga, kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, elemen-elemen dalam pengendalian internal itu, yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, dan yang terakhir informasi dan komunikasi. Selanjutnya pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Yang pertama, yang termasuk dengan kas meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Yang ketiga, perusahaan juga dapat membuka akun buku besar terpisah untuk dana kas keperluan khusus seperti pergantian beban perjalanan dinas karyawan. Selanjutnya yang keempat, kas menjadi mungkin untuk dicuri dan disalahgunakan oleh karyawan karena mudah dipindah tangankan. Yang kelima, banyak transaksi, baik langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi penerimaan atau pembayaran kas. Oleh karena itu, perusahaan harus merancang dan menggunakan pengendalian yang dapat melindungi kas dan otoritas transaksi kas. Baik, itulah rangkuman materi kelompok 7 saya. Selanjutnya, saya berlanjut ke kelompok 8 yang berjudul akuntansi piutang. Langsung saja kita masuk ke pengertian akuntansi piutang. Piutang adalah tagihan yang ditunjukkan baik itu kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas atau Selamat Sukri 2019-43. Secara umum, piutang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya ada klarifikasi piutang.
Semua piutang dapat dicairkan dalam bentuk uang kas dalam jangka waktu 1 tahun, disajikan pada bagian harta lancar di neraca. Berdasarkan jenis dan aset terjadinya piutang dapat diklarifikasikan ke dalam kelompok, yaitu yang pertama, piutang usaha. Adapun pengertian piutang usaha adalah piutang yang timbul dari penjumlahan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, piutang non-usaha. Piutang non-usaha adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Yang pertama, ada volume penjualan kredit. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang. Dan yang terakhir adalah kebiasaan membayar dari para langganan. Materi selanjutnya, pencatatan piutang dan metode penaksiran piutang tak tertagih atau kerugian piutang. Di antaranya, jurnal penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Yang kedua, jurnal retur penjualan yang digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, yaitu yang digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur. Yang keempat, kartu piutang, yaitu catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Baik, itulah materi rangkuman kelompok 8. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 9, yaitu aset tetap. Pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Selanjutnya, karakteristik aset tetap. Yang pertama, dimiliki perusahaan untuk digunakan dan bukan barang dagangan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Dan yang terakhir, memiliki nilai yang relatif tinggi. Selanjutnya, klarifikasi aset tetap dibagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, tanah. Yang kedua, perbaikan tanah. Yang ketiga, gedung. Dan yang terakhir peralatan. Selanjutnya, penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset tetap berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Yang kedua, aset tetap yang umurnya terbatas. Yang ketiga, aset tetap yang umurnya terbatas. Yang terakhir, konsep aset tetap. Di antaranya, yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dan yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. Selanjutnya, materi kelompok 10 yang berjudul akuntansi aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang, yang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Bukti pemilikan aset tak berwujud bisa berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lain. Aset tidak berwujud mungkin timbul dari, yang pertama, pemerintah, yang kedua, perusahaan lain, dan yang ketiga, penjualan tertentu.
Jenis dari aset tidak berwujud ini, yang pertama, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pemasaran. Yang kedua, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan seni. Yang keempat, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan kontrak. Yang kelima, aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Dan yang terakhir, goodwill. Yang dimaksud dengan goodwill adalah sisa, kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasikan yang diakuisisi. Sehingga goodwill hanya dapat diidentifikasi dengan bisnis secara keseluruhan. Salah satu cara untuk menjual goodwill adalah dengan menjual usaha. Selanjutnya, konsep biaya riset dan pengembangan. Biaya mencari dan pengembangan R&D dengan sendirinya bukan merupakan aktiva tidak berwujud. Akan tetapi, akuntansi untuk biaya mencari dan pengembangan akan disajikan di sini, karena aktivitas mencari dan pengembangan sering menghasilkan pengembangan suatu yang dipatenkan atau diberi hak cipta, seperti produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, atau hasil sastra. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok 10. Selanjutnya, saya akan membahas materi kelompok 12, karena kelompok 11 dilangkahi. Materi kelompok 12 yang berjudul Akuntansi Penggajian. Pengertian sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Adapun tujuan sistem akuntansi ini yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan sistem. Yang kedua, untuk meningkatkan pengendalian akuntansi dan cek internal. Dan yang terakhir, untuk menekan biaya kriteria untuk menyelenggarakan catatan-catatan. Unsur-unsur dalam sistem akuntansi yang pertama, formulir, ada jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan. Selanjutnya, sistem akuntansi penggajian daripada perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada sistem gaji tetap dengan variasi, dan sistem upah variabel. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam penataan penggajian dan pengupakan. Yang pertama, jurnal umum. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Yang ketiga, kartu biaya. Dan yang terakhir, kartu penghasilan karyawan. Penggajian pada perusahaan-perusahaan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual dan dengan cara komputerisasi. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi. Yang pertama ada fungsi kepegawaian, yang kedua fungsi pencatat waktu, yang ketiga fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang terakhir fungsi keuangan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian ini, yang pertama ada dokumen pendukung, yang kedua ada kartu jam hadir, yang ketiga kartu jam kerja, yang keempat daftar gaji dan daftar upah, yang kelima rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, yang keenam surat penyataan gaji dan upah, yang ketujuh amplop gaji dan upah, dan yang terakhir bukti kas keluar. Selanjutnya materi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 13 yang berjudul Akuntansi untuk Persekutuan. Pengertian dari persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang,
badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Yang selanjutnya, ada 5 persekutuan yang dapat diklarifikasikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, persekutuan perdagangan. Yang kedua, persekutuan jasa-jasa. Yang ketiga, persekutuan umum. Yang keempat, persekutuan terbatas. Dan yang kelima, joint stock company. Adapun 2 faktor akuntansi menjadi alasan dalam bisnis. Yang pertama, total modal sekutu sama dengan nilai buku aset bersih yang dicatat oleh persekutuan. Dan yang kedua, pada saat persekutuan mengalami laba, maka akan ada goodwill. Selanjutnya, karakteristik persekutuan. Secara umum, ada 7 yang menjadi karakteristik persekutuan, diantaranya yang pertama, mutual agensi atau perwakilan bersama. Yang kedua, limited life atau umur terbatas. Yang ketiga, unlimited liability atau tanggung jawab tak terbatas. Yang keempat, ownership of an interest in a partnership. Yang kelima, participation on partnership profit. Yang keenam, right to dispose of a partnership interest. Dan yang ketujuh, mutual liability. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Mohon maaf karena dalam video ini sangat banyak kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak sekali kesalahan dalam video ini. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.